Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rahmadian. Saya adalah dosen dari Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi nitrasi. Materi nitrasi. Nitrasi adalah reaksi kimia dengan terbentuknya senyawa nitro, NO2, atau masuknya gugus nitro pada suatu senyawa. Masuknya gugus nitro ke dalam senyawa organik akan terikat pada molekul target pada atom karbon, oksigen, atau nitrogen. Sedangkan atom yang sering digantikan pada molekul target ketika reaksi nitrasi berlangsung adalah atom hidrogen atau halogen. Proses reaksi nitrasi banyak digunakan sebagai pelarut maupun sebagai pembuatan zat berwarna, bahan peledak, dan juga dalam bidang farmasi. Hasil dari reaksi nitrasi, selain menghasilkan senyawa nitro, juga dapat menghasilkan amina, yaitu dengan cara melakukan reaksi reduksi senyawa nitro yang telah terbentuk. Reaksi umum nitrasi. Yang pertama adalah gugus nitro, NO2, berikatan dengan atom karbon akan membentuk senyawa nitroaromatik atau nitroparafinik. Seperti yang terlihat pada contoh pertama, adalah reaksi antara alkana atau parafin, di mana salah satu atom hidrogen pada atom karbon akan digantikan oleh gugus nitro dari asam nitrat membentuk nitroparafin yang telah terdapat gugus nitro di dalamnya dan air. Pada contoh kedua, terdapat senyawa benzena di mana salah satu atom hidrogen pada atom karbon di senyawa benzena akan digantikan oleh gugus nitro dari asam nitrat membentuk nitrobenzena yang telah terdapat gugus nitro di dalamnya dan air. Kemudian, reaksi umum yang kedua adalah gugus nitro berikatan dengan atom oksigen akan membentuk senyawa nitrat ester. Seperti yang terlihat pada contoh, terdapat senyawa gliserol yang memiliki gugus hidroksil atau OH, di mana atom hidrogen pada gugus hidroksil akan digantikan dengan gugus nitro pada 3 asam nitrat yang akan membentuk gliserol trinitrat yang telah terdapat gugus nitro di dalamnya dan air. Selanjutnya, reaksi umum yang ketiga adalah gugus nitro berikatan dengan atom nitrogen akan membentuk senyawa nitramin. Contoh yang tertera adalah senyawa guanidin yang memiliki gugus amina di dalamnya. Kemudian, atom hidrogen yang terdapat pada gugus amin akan digantikan dengan gugus nitro dari asam nitrat akan membentuk nitroguanidin yang telah terdapat gugus nitro di dalamnya dan air. Senyawa penitrasi atau nitrating agent merupakan reagen yang dapat digunakan dalam proses nitrasi, yaitu seperti asam nitrat, campuran asam nitrat dengan asam sulfat atau biasanya disebut dengan mixed acid, asetat anhidrida, asam asetat, asam fosfat, dan kloroform. Sedangkan nitrogen pentaoksida dan nitrogen tetraoksida juga dapat digunakan dalam reaksi nitrasi dalam bentuk fasa gas. Reagen yang paling umum dan paling baik digunakan adalah campuran asam atau mixed acid. Campuran ini berisi asam nitrat dan asam sulfat. Campuran asam ini menghasilkan ion nitronium NO2+ yang merupakan zat aktif dalam reaksi nitrasi. Reaksi umumnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Asam nitrat, bila direaksikan dengan asam sulfat, akan membentuk ion nitronium, air, dan juga ion HSO4-. Asam sulfat berfungsi sebagai katalis sekaligus mengikat air, karena pada akhir reaksi terbentuk kembali. Selanjutnya adalah contoh mekanisme reaksi nitrasi dengan benzena. Pada umumnya, reaksi nitrasi menggunakan reaksi substitusi elektrofilik aromatik karena menggunakan benzena yang merupakan senyawa aromatik. Hal ini terjadi karena adanya penggantian atom hidrogen pada cincin aromatis dengan elektrofilik. Perlu diketahui bahwa elektrofilik adalah senyawa yang bermuatan positif. Mekanisme umum dari reaksi substitusi elektrofilik aromatik adalah elektron pi dari senyawa aromatis bereaksi atau berinteraksi dengan elektrofilik yang kuat. Ketika ikatan pi dari cincin senyawa aromatis bereaksi dengan elektrofilik akan membentuk senyawa intermediat karbokation. Pada mekanisme
reaksi nitrasi dengan benzena terdapat beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah campuran dari dua asam, yaitu asam sulfat dan asam nitrat, direaksikan terlebih dahulu. Asam nitrat menerima sumbangan proton dari asam yang lebih kuat, yaitu asam sulfat. Oksigen dari asam sulfat memutuskan ikatan dengan hidrogen yang kemudian berinteraksi dengan oksigen pada HNO3 atau asam nitrat, membentuk asam nitrat yang terprotonasi dengan ion HSO4-. Langkah 2. Asam nitrat yang terprotonasi dapat melakukan disosiasi untuk membentuk ion nitronium. Langkah yang ketiga, dari langkah ini terjadi reaksi substitusi elektrofilik aromatis. Elektron pi dari benzena akan mengikat ion nitronium yang bermuatan positif dan bertindak sebagai elektrofilik. Pada peristiwa reaksi ini, terjadi reaksi yang lambat. Setelah bereaksi, kedua senyawa tersebut membentuk ion arenium yang beresonansi dan dalam keadaan stabil. Kemudian langkah yang terakhir adalah ion arenium selanjutnya kehilangan proton untuk menstabilkan diri dan terbentuklah nitrobenzena. Contoh yang kedua adalah reaksi nitrasi dengan senyawa turunan benzena, yaitu toluena. Mekanisme reaksinya sama dengan mekanisme reaksi nitrasi dengan benzena. Yang membedakannya hanya produk dari reaksi tersebut. Senyawa nitro akan lebih cenderung tersubstitusi pada posisi orto atau para. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari substituen yang menempel pada benzena, yaitu gugus alkil. Pada hal ini adalah metil, yang merupakan gugus pendorong atau pengaktifasi yang merupakan pengarah orto dan para. Oleh karena itu, reaksi nitrasi dengan toluena akan menghasilkan produk nitro masuk ke dalam toluena pada posisi orto ataupun para. Sekian materi bab nitrasi. Saya akhiri pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.